Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Lydia Harani dapat kembali menjumpai Anda dalam Breaking News siang ini. Kami hadirkan sejumlah informasi terpercaya untuk menemani jam makan siang Anda. Berikut adalah berita terbaru yang akan kami sajikan. Pemirsa, pada Rabu tanggal 18 September telah dilaksanakan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita oleh dosen Dr. Adi Kusuma SIKOM MIKOM. Dalam kuliah ini mahasiswa diperkenalkan dengan dasar-dasar jurnalistik, berita serta teknik reportase yang baik dan benar. Perlu pemirsa ketahui, berita merupakan laporan tentang peristiwa penting yang mampu menarik perhatian publik. Ada 4 jenis berita yang sering kita temui. Straight news merupakan berita yang terfokus pada fakta tanpa opini. Soft news, berita yang lebih ringan. In-depth news, berita yang memberikan laporan mendalam. Serta feature news, berita yang tentunya mengangkat kisah menarik dari sudut pandang khusus. Adapun nilai-nilai berita, pemirsa, dalam dunia jurnalistik, berita dinilai berdasarkan beberapa kriteria. Di antaranya adalah magnitude atau ketertarikan, proximity atau kedekatan, lokasi, aktualitas, dampak, keanehan, daya tarik manusia, konflik, kejutan, serta informasi yang relevan. Hal ini penting untuk memastikan berita yang disampaikan dapat menarik minat audiens. Adapun syarat berita, pemirsa, berita yang baik haruslah aktual, faktual, penting, menarik, dan seimbang. Syarat ini penting untuk menjaga kredibilitas dan relevansi berita yang dipublikasikan. Media penyampaian beritanya pun terdapat beberapa bagian. Media yang digunakan untuk menyebarkan berita bisa berupa media cetak, media elektronik, ataupun media cyber seperti internet pada zaman sekarang. Istilah penting dalam dunia jurnalistik, pemirsa perlu ketahui ada beberapa istilah penting seperti isu adalah suatu masalah yang belum terpecahkan dan siap untuk diambil keputusannya. Sedangkan fakta adalah hasil pengamatan objektif yang bisa diverifikasi oleh siapa saja. Selain itu, pemirsa, perlu pemirsa ketahui, macam-macam wawancara. Ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan dalam reportase. Antara lain, wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensi, wawancara individual, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas. Selain itu, pemirsa, ada pun syarat reportase. Untuk melakukan reportase, diperlukan adanya berita yang disebarluaskan melalui media massa dan dilakukan secara tim. Selain beberapa yang saya sebutkan, ada pun teknik melakukan reportase. Dalam reportase, ada 4 elemen utama yang harus diperhatikan. Pertama adalah pelafalannya, kemudian volume saat bicara, kemudian tempo dan jeda, serta intonasi. Keempat aspek ini penting untuk menjaga penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh audiens. Selain itu, pemirsa, reportase dilakukan di dalam 3 tahap utama, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Pada tahap praproduksi, perencanaan liputan menjadi bagian yang sangat penting. Dalam tahap ini diadakan rapat perencanaan liputan atau rapat proyeksi yang dipimpin oleh pimpinan redaksi atau produser untuk media televisi. Topik liputan, tim yang bertugas, serta sudut pandang liputan ditentukan dalam tahap ini. Pemirsa, riset juga merupakan bagian penting dari praproduksi. Riset membantu memahami topik lebih mendalam, menentukan arah liputan, dan menyusun kerangka kerja yang solid. Sumber riset dapat berasal dari internet, buku, laporan instansi, atau sumber lain yang relevan.
Pada tahap produksi, reporter melakukan liputan dengan mengumpulkan data dari narasumber atau sumber lain yang terkait. Narasumber dapat berasal dari berbagai kalangan, dan teknik mendekati narasumber merupakan keterampilan yang penting. Reporter harus mampu membangun komunikasi yang baik untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Setelah data terkumpul, masuklah ke tahap pasca produksi, di mana data yang telah terkumpul disusun, diolah, dan diedit. Proses ini melibatkan penyusunan narasi yang jelas dan evaluasi terhadap keseluruhan berita sebelum didistribusikan ke publik. Demikianlah breaking news pada siang ini mengenai proses dan teknik reportase. Semoga informasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dunia jurnalistik dan cara kerjanya. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Lydia Herani dan segala kru redaksi melaporkan untuk Anda.